Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di kantor Paramount English Academy bersama foundernya. Sekarang kita mau bikin konten semacam wawancara eksklusif bagaimana budaya yang ada di Thailand, karena kebetulan juga foundernya Paramount ini lulusan mana? Chulalongkorn University di Bangkok ya, kalau nggak salah ya. Bangkok. Di Bangkok ya. Jadi kita akan semacam kayak cerita-cerita santai begitu, atau mungkin bisa dibilang juga wawancara eksklusif bagaimana sih kayak budayanya Thailand itu seperti apa, bisa juga seperti Thailand di mata Indonesia seperti apa, ataupun sebaliknya Indonesia di mata Thailand itu seperti apa. Oke, Thailand itu unik ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya di sana belajar master degree, jurusannya Kajian Asia Tenggara. Jadi saya di sana itu adalah disiplin ilmu di mana kita belajar tentang sejarah, budaya, politik, kemudian hubungan internasionalnya dan juga ASEAN-nya. Nah, kalau kita membahas Thailand nih ya, Thailand itu unik karena dalam sejarahnya dia itu adalah salah satu negara yang belum pernah dijajah. Ya. Karena yang lain, kalau semuanya di Asia Tenggara itu, kalau kita ada Indonesia dijajah oleh Belanda, gitu kan, selama ratusan tahun. Kemudian ada Malaysia oleh England, UK. Ada Brunei, kena England juga. Filipina, Spanyol, kemudian USA. Kamboja, Laos, Vietnam, France. Kemudian Myanmar, sampingnya Thailand itu United Kingdom. Nah, Thailand sendiri mengakunya mereka tidak pernah dijajah seperti itu. Itu salah satu sejarahnya yang buat Thailand itu unik. Nah, kalau budayanya sih sebenarnya hampir sama saja. Mereka percaya dengan namanya ghost atau hantu, ya. Mereka percaya. Jadi makanya kalau teman-teman nonton film Thailand itu kan hantunya ngeri-ngeri ya. Mungkin apa ya? Mungkin khasnya Asia Tenggara mungkin begitu ya, Mungkin bisa jadi. Jadi hantunya itu, tapi bukan pocong, bukan kuntilanak juga. Jadi ada sendiri, tapi dia hantunya banyak. Nama-nama hantunya itu lebih banyak dia. Soalnya kalau mungkin hantu-hantu Indo paling kuntilanak, pocong genderuwo gitu-gitu dan lain-lain itu. Nah, dia di sana ada namanya sendiri. Dan dia punya ciri khas sendiri. Dan dia sangat percaya akan hal-hal yang di luar di luar kontrol manusia. Mereka percaya bahwa mereka seperti hantu jin dan mereka yang invisible itu tidak terlihat, punya pengaruh ke diri manusia gitu. Dan mereka di sana rata-rata mayoritas beragama Buddha. Nah, kebetulan kan sekarang sudah lulus nih dari sana kan. Waktu di sana itu selama 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan di sana. Pasti awal ke sana kan mungkin pertama kali keluar negeri ya, pasti mungkin ada kayak culture shock gitu. Terus mungkin kaget sama budaya-budaya mungkin kadang di Indonesia tuh tidak ada. Nah, tiba-tiba ketemu budaya seperti itu. Bagaimana nyikapinnya seperti apa? Ini very good question ya. Karena hampir ketika kita pergi ke suatu daerah itu biasanya kita menemukan satu budaya baru, apalagi kalau keluar negeri. Jangan kan keluar negeri, kita pergi ke Sulawesi aja atau ke Jawa aja, itu kan budayanya beda ya. Kita perlu beradaptasi, mungkin perlu belajar bahasa mereka biar kita tidak dianggap sebagai orang asing. Karena kalau kita dianggap orang asing, khususnya di Indonesia, harga biasa lebih mahal. Jangankan luar negeri, kadang kita ke Jawa, dari mana Mas? Kalimantan, langsung harga barang naik. Harga kopi dari 3.000 jadi 5.000. Iya begitu, padahal kita sama orang Indonesia loh. Orang Indonesia, nah itu sebenarnya budaya yang kurang bagus ya. Jadi turisnya berkurang nanti. Oke, kembali lagi, pertanyaan tadi apa? Budaya tadi. Kan kadang culture shock itu gimana sih nyikapinnya budaya yang beda itu? Siap. Jadi saya itu ke Bangkok itu saya ingat 31 Desember. Dari rumah saya 31 Desember. Jadi malam tahun baru itu saya sedang berada di perjalanan menuju ke Bangkok. Jadi malam tahun baru saya itu di Samarinda. Ya. Malam tahun baru di Samarinda. Kemudian subuh saya berangkat ke Balikpapan. Dari jam 6 kalau nggak salah, penerbangan ke Jakarta, habis itu Singapura, kemudian ke Bangkok.
Oh, transitnya banyak ya? Transitnya banyak, karena cari yang murah. Oh Cari iya, yang iya. murah. Nah, setelah itu, jadi saya itu tanggal awal memulai tahun itu, saya memulai kehidupan baru di Siap, negara. mantap, Ya. mantap. 1 Januari saya masuk, 1 Januari 2017. Masuk di Thailand ya? Masuk di Thailand. Kemudian sampai di sana, beberapa teman, saya mau ngambil foto di bandara, sekalinya nggak dibolehkan. Di Thailand? Dia di bandara, entah kenapa saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya ini nggak terjadi di Indonesia sih. Kalau kita di bandara foto-foto, ya, foto sepuasnya. Sepuasnya ya. Kemudian hari-hari pertama saya itu, sebelumnya saya pengen nyebutkan bahwa teman-teman di sana, teman-teman di Thailand, saya nggak tahu kalau di Turki gimana, tapi biasanya sama. Mereka sangat welcome dengan kita. Artinya saya dijemput oleh teman-teman PPI di Thailand, teman-teman PPI di Thailand. So, terima kasih Mas Bayu, Mas Bayu, Mbak Rara, yang sudah jemput dan mbak-mbak yang lainnya, mbak PPI yang saya nggak bisa sebutkan, dan Mbak Maya yang paling penting ya, karena Mbak Maya ini orang yang membawa saya ke Thailand. Iya, orang yang membawa saya ke Thailand. Nah, di hari-hari pertama saya itu saya masih mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru nih, karena di sana kan mayoritas Buddha, ya kan? Iya. Kemudian saya kaget di sana kok banyak semacam rumah-rumah kecil di setiap gedung, di setiap rumah. Nah, di mana pagi-pagi masyarakat Thailand itu melakukan semacam ritual pagi. Entah dia itu memberi makan di rumah kecil itu, diberi makanan buah, kemudian stick yang buat dibakar-bakar itu, yang atau namanya apa itu ya, stick yang dibakar itu dan lain-lain. Kemudian dia melakukan namanya wai kalau nggak salah, jadi dia begini sedikit. Itu memang penghormatan mereka kepada Tuhannya atau dewanya, apa keyakinan mereka. Nah, saya nggak tahu itu pada awalnya kan. Jadi saya pikir itu adalah sebuah kewajiban. Jadi pertama saya kali sekolah, pertama kali saya masuk ke universitas, saya melihat hampir semua orang, 99%, 198% lah ya, 98%. Itu ketika melewati itu, dia akan melakukan tunduk seperti ini. Nah, akhirnya saya pun juga begitu. Karena saya takutnya kalau nggak saya dipukulin tadi kan. Jadi saya ngikuti aja. Lagi pula nggak ada, mungkin sedikit salah, cuman ini proses beradaptasi lah bagi saya ya. Adaptasi seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu apa-apa. Jadi saya melakukan itu sekalinya, setelah ngomong-ngomong sama teman, sekalinya itu kepercayaan teman-teman Buddha terhadap Lord mereka. Itu sih. So far budaya-budaya mereka asik aja sih sebenarnya untuk diteliti, dan nggak ada satu culture shock banget dengan ketika orang Indonesia ke sana, tidak ada satu culture yang betul-betul bertentangan, itu nggak ada sih. Lanjut ke pertanyaan setelahnya. Tadi kan katanya kalau tidak salah, memang tidak salah, memang seperti itu. Thailand itu mayoritas agama Buddha. Yap. Sebagai kita orang Muslim, sulit nggak kita temukan makanan halal di sana? Oke. Jadi Thailand itu kan dia salah satu bukan Thailandnya ya, Bangkok itu salah satu kota dengan kunjungan turis mancanegara terbanyak di dunia. Kalau nggak salah nomor 2, nomor 1-nya Hong Kong itu tahun 2018 sampai 2017 itu ya. Nah, jadi di sana kita akan dengan gampang menemukan spot-spot penjual makanan halal. Penjual makanan halal ya. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya dibandingkan negara-negara lain, karena dia welcome dengan turis, dan dia juga harus memenuhi keinginan turis agar bisa dia datang gitu kan. Nah, untuk case-nya teman-teman Indonesia, khususnya saya yang berada di apartemen yang sama gitu kan. Nah, di situ ada namanya Soi Seven kalau yang namanya. Soi Seven atau Soi Chat. Itu adalah Gang 7 bahasa Indonesianya. Gang 7. Gang 7. Nama jalan mungkin ya? Nama gang. Nama gang. Nah, jadi ada Gang 1, Gang 2, Gang 3, Gang 4. Nah, ini Gang 7. Atau dalam bahasa Thailandnya Soi Chat. Nah, di situ rata-rata penjualnya adalah penjual Melayu. Melayu dari Thailand Selatan. Thailand Selatan. Mereka bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit.
Melayu mungkin ya. Melayu ya, Melayu. Dan ya namanya Melayu kita sedikit bisa paham ya. Bisa menyesuaikan, menyocokkan gitu. Menyocokkan. Dan mereka rata-rata menjual makanan yang halal. Itu sih. Tapi ini satu cerita nih ya. Iya, mengenai mayoritas dan minoritas nih ya. Saya kan pada semester pertama saya satu-satunya yang Muslim. Oh iya? Ya, saya satu-satunya yang Muslim. Yang lainnya saya kurang tahu, ada yang Kristen, ada yang Buddhis, ada yang saya kurang tahu yang lain-lainnya ya. Yang jelas saya satu-satunya yang Muslim. Artinya saya diharuskan sholat 5 waktu ya kan. Iya. Nah, suatu ketika ada namanya field trip atau PKL lah kalau Indonesia, field trip PKL ke salah satu tempat namanya Ratchaburi kalau nggak salah. Nama tempat Ratchaburi, dan saya ditugaskan untuk meneliti wayang kulit khas Thailand. Jadi di sana ada juga wayang kulit, wayang kulit. Cuman mungkin umurnya nggak terlalu tua dibandingkan dengan ada yang di Jawa. Nah, wayang kulitnya ini, jadi saya perginya ke semacam kuil, komplek kuil gitu di mana biksu-biksu berkumpul, kemudian ada sekolah-sekolah biksu dan lain-lain itu ya. Nah, waktu zuhur datang pada saat itu kan. Dan orang-orang masih belum selesai. Kan saya nggak tahu nih harus mau ngapain nih, ya kan? Nah, akhirnya aku ngomong sama temanku. Nah, saya kemungkinan dekat-dekat dengan dua teman saya ini. Yang satunya Kristen, satunya Buddha dari Thailand, satunya dari Cina. Akhirnya yang teman saya yang Thailand itu, yang Buddhis itu, dia bilang sholat aja di situ. Nah, di situ itu di kuil. Di kuil itu. Nanti kami berdua jagain. Jagain. Jadi saya sholat zuhur. Mereka yang Kristen dan Buddha menjaga saya sholat biar nggak ada yang ganggu. Segitu. Itu menjadi pengalaman unik ya kalau buat saya terutama mengenai toleransi, bagaimana kita menghargai kepercayaan orang, seseorang. Itu menjadi pengalaman tersendiri sih. Ada lagi satu pertanyaan mau saya tanyakan. Oke. Masalah tadi kayak makanan nih tadi. Siap. Pernah nggak ketemu beli makanan, beli apa gitu, kepingin ke market beli apa, kepingin gitu. Ternyata makan yang kita beli ternyata non halal. Pernah? Ada pengalaman seperti itu? Pernah sih. Cuman saya bukan pengen beli itu. Artinya memang saya mau makan, lapar, ya kan. Pagi-pagi mau, kalau nggak salah saya mau kuliah atau mau ngapain di kampus. Saya mau makan paginya. Nah, saya pergi ke 7-Eleven, ya kan. 7-Eleven. Nah, makanan yang saya biasanya beli itu yang hanya udang dan nasi, itu nggak ada, stoknya habis. Nah, saya ambillah satu yang lain itu. Nah, saya kira nggak ada gambar porknya, nggak ada gambar babinya, ya kan. Saya pikir ini mungkin ayam atau apapun itu kan. Jadi saya bawa pulang, sudah dipanasin. Ada tulisannya itu? Tulisan apa itu? Di makanannya itu? Ada tulisannya. Tulisan Thailand. Iya, ngerti. Akhirnya saya balik. Aku bilang saya mau yakinkan dulu kan. Akhirnya ada namanya kalau di Google itu Google. Jadi di Google Translate itu kita bisa nge-picture, ya kan? Nge-picture bahasa, kemudian ada bisa diartikan langsung sama dia kan? Iya, ada. Nah, barulah di situ saya sadar bahwa itu bukan ayam. Itu adalah babi. Pagi-pagi itu ya. Akhirnya ya saya beli lagi. Tapi itu pengalaman sih, menarik sih itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu mengenai tentang budaya yang ada di Thailand. Terus lanjut nih ke pertanyaan setelahnya. Kok bisa berangkat ke Thailand, kuliah di sana, padahal ya mungkin kalau dari cerita sebelumnya, background aslinya kan orang dari kampung yang bahkan dulu listriknya tuh belum 24 jam, cuma ada sampai sekarang karena lampunya cuma dari maghrib sampai 12 malam ya, berapa jam? 6 jam. Hanya 6 jam. Listriknya cuma 6 jam di pojok kampung gitu karena ya pokoknya jalannya juga masih jalan batu, belum aspal. Kok bisa berangkat ke Thailand, ambil S2 di Thailand, master degree di sana. Kayak gimana ceritanya, motivasinya apa? Silakan. Siap. Jadi memang saya tuh